American boys need help, but rescuing them from their masculinity is not the answer. The decision to have a child should not be a matter to be decided by the male-dominated legislatures. Women are choosing not to identify as feminist. I decided that I was a feminist. Pertama, gender equality atau kesetaraan gender, juga dikenal sebagai kesetaraan seksual atau kesetaraan jenis kelamin, adalah keadaan kemudahan akses yang sama ke sumber daya dan peluang tanpa memandang gender. Permasalahan budaya di Indonesia sering terjadi pada kesetaraan gender. Masalah kesetaraan gender di Indonesia berasal dari faktor budaya patriarki yang kuat, mendorong utamaranya partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia adalah pernikahan, memiliki anak di bawah usia 2 tahun dalam rumah tangga, dan tingkat pendidikan yang rendah. Seolah-olah laki-laki lah yang pemimpin dalam segala hal. Kondisi tersebut menambah beban perempuan untuk bisa maju dan berkontribusi lebih optimal. Pendidikan karakter berkelanjutan diperlukan agar anak-anak, khususnya anak perempuan, memiliki kepercayaan diri yang kuat dan bersemangat. Solusi cara menghadapi tantangan adat dan budaya patriarki yang sangat kuat adalah pendidikan. Pendidikan dapat membuka wawasan perempuan tentang adat dan budaya yang merugikan mereka. Kesetaraan gender ialah salah satu hak asasi sebagai manusia, hak hidup secara terhormat. Pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan oleh laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama pada hakikatnya. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. Thank you very, very much. Kedua, toxic masculinity adalah suatu tekanan budaya bagi kaum pria untuk berperilaku dengan cara tertentu. Definisi ini lekat sebagai sifat pria harus identik dengan kekerasan, agresif secara seksual, dan tidak boleh menunjukkan emosi. Toxic masculinity dapat berbahaya karena membatasi definisi sifat seorang pria dan mengekang pertumbuhannya dalam bermasyarakat. Permasalahan budaya di Indonesia, seorang laki-laki yang dianggap maskulin harus mempunyai tubuh atau fisik yang kuat dan tidak lemah. Akibatnya, hal ini akan memberikan tekanan tersendiri bagi laki-laki untuk memenuhi nilai tersebut. Toxic masculinity juga memberikan beban pada laki-laki yang dianggap tidak memenuhi standar maskulinitas. Misalnya, beberapa pria diajarkan untuk tidak menunjukkan kesedihan atau tangisan dan berperilaku seperti perempuan. Dianggap sebagai karakteristik feminim dan hanya boleh dilakukan oleh perempuan. Pada budaya Indonesia,
jika seorang laki-laki terpaku dengan stigma toxic masculinity yang salah satunya tidak boleh menangis, maka rasa depresi akan banyak terjadi di diri laki-laki. Menangis itu wajar untuk semua manusia, terutama laki-laki. Untuk mengatasi itu, kita bisa mengajarkan hal-hal seperti pengelolaan emosi dan penting mengajarkan itu kepada semua masyarakat tentang pengenalan kepada diri sendiri, terutama untuk laki-laki. Kalau pada hakikatnya perempuan dan laki-laki ialah sama, termasuk dalam pengelolaan emosi.